Video ini menjelaskan cara mengubah baseline dan boundary of stairs dengan ArchiCAD. Seperti yang sudah dijelaskan di video lainnya, tangga pada ArchiCAD dibuat berdasarkan baseline. Ketika Anda memilih tangga, Anda bisa lihat baseline-nya ditandai dengan polyline yang tebal. Anda juga bisa mengaktifkan display baseline-nya pada menu View, On-Screen View, Option, Stair Baseline. Yang ini ditampilkan dengan grafik yang sama dengan garis wall reference. Garis tebal dengan panah yang menunjukkan arah ke atas dari tangga. Tangga juga punya boundary. Boundary adalah dua garis line poligonal di sisi bagian kiri dan kanan tangga. Bagian vertikal dari anak tangga tidak termasuk dalam definisi dari stair boundary atau batas tangga. Dengan mengedit segmen dan sudut tangga, kita bisa mengubah geometri dari baseline dan tipe tangga yang kita buat. Dengan mengedit stair boundary, kita juga bisa menyesuaikan bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dari tangga menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Jika baseline ada di sebelah kiri atau kanan tangga, baseline akan berhimpitan dengan salah satu boundary dari tangga. Mari kita aktifkan arrow tool dan geser ke atas baseline tangga. Akan ada tampilan informasi mengenai baseline tangga dengan menekan tab key, dan kita bisa beralih ke boundary dari tangga seperti yang ditunjukkan pada display info. Dengan metode ini, kita bisa memilih baseline atau boundary tangga yang bisa kita klik untuk dapat diedit lebih jauh. Ketika kita memilih baseline, kita hanya akan melihat satu garis polyline biru seperti ini. Namun, jika kita memilih boundary, maka kita bisa lihat dua garis polyline, dan Anda juga dapat memilih dengan mengklik garis polyline di sisi lain dari tangga. Perintah menu multiply path palette akan muncul untuk baseline ataupun boundary, tergantung bagian apa yang kita pilih atau titik dari garis poligon. Ketika kita memilih baseline dan mengklik titik akhirnya, menu path palette bagian atas akan berisi perintah atau komen khusus untuk titik yang kita klik. Sedangkan menu bagian bawah berisi perintah atau komen untuk semua tipe elemen seperti di menu path palette lainnya. Perintah atau komen move node kita gunakan untuk memindahkan titik akhir ke posisi lain. Perintah atau command offset all edge kita gunakan untuk menyeimbangkan seluruh baseline. Akan ada batas seberapa jauh baseline bisa kita sesuaikan, namun tetap menjaga ArchiCAD untuk menggenerate tangga yang valid. Perintah command continue stairs digunakan untuk menambah bagian tangga ke baseline. Tangga akan digenerate ulang berdasarkan perubahan bentuk baseline. ArchiCAD akan mencoba untuk mengubah sesedikit mungkin anak tangga. Perintah atau command rearrange step digunakan untuk menambah atau mengurangi anak tangga pada satu bagian tangga. Jika kita geser kursornya, akan ada feedback berapa anak tangga yang akan disesuaikan. Dan jika kita menambah anak tangga di bagian ini, bagian lainnya akan berkurang dalam jumlah yang sama. Jika Anda klik di salah satu titik tengah, bagian atas dari menu path palette adalah menu move node dan perintah offset all edge. Perintah tersebut sama dengan yang ada jika kita memilih titik akhir. Perintah atau command fillet or chamfer digunakan untuk membuat lekukan pada baseline di titik yang kita pilih. Jika nilai yang dimasukkan tidak cukup besar, maka tidak akan terbentuk tangga yang valid. Dengan kata lain, tidak akan ada perubahan. Jika nilai yang dimasukkan cukup besar, maka perubahan akan terlihat pada tangga. Perintah atau command turning type digunakan untuk mengubah tipe belokan tangga pada titik yang kita pilih. Sebagai contoh,
Anda bisa mengubahnya dari tipe automatic landing menjadi winder. Tiap tipenya punya banyak opsi untuk mengatur anak tangga, jumlah anak tangga, dan lain sebagainya. Jadi jika tangga yang kita buat belum memiliki bentuk yang kita inginkan, kita bisa mengubah tipe baseline dan tiap sudutnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika kita memilih baseline untuk mengklik segmen atau bagian dari baseline tangga, menu yang muncul di bagian atas akan berisi perintah yang khusus untuk segmen tersebut. Perintah pertama adalah perintah untuk mengedit poligon, dan fungsinya sama saat seperti mengedit poligon pada elemen lain. Perintah atau komen tersebut adalah insert new node, curve edge, edit segment using tangent, offset edge, offset all edge, dan extend regbore edge. Perintah select segment type digunakan untuk mengubah tipe segmen dari segmen atau bagian yang telah kita klik. Ada 4 opsi yang sama seperti saat kita melakukan input: like, landing, winder with equal angles, dan winder with equal goings. Saat kita membuat tangga U-shape, kita bisa membuat 3 bagian segmen. Kemudian kita select baseline-nya dan kita ubah tipe segmennya menjadi tipe landing. Dengan ini kita tidak perlu lagi terus mengubah-ubah tipe segmen yang sesuai saat menginput baseline poligon untuk tangga, karena kita bisa mengubahnya lagi nanti. Perintah terakhir di baris atas menu ini digunakan untuk baseline maupun boundary. Perintah boundary segment setting digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan bagian atau segmen dari star boundary polygon. Untuk menyembunyikan segmen, pilih hide segment. Kita bisa merubah hanya pada segmen yang dipilih, atau ke segmen atau bagian di sisi yang sama, atau ke semua segmen atau bagian dari boundary. Ini berguna untuk mencapai gambaran floor plan yang diinginkan pada star boundary. Ketika ada segmen dari boundary yang di-hide, ada komen atau perintah baru yang muncul ketika kita akan mengedit boundary tersebut. Ini adalah perintah reset boundary yang akan mereset geometri dan tampilan 2 dimensi dari boundary menjadi nilai defaultnya. Jadi segmen yang di-hide akan muncul kembali. Jika kita pilih star boundary dan mengklik salah satu titiknya, menu bagian atas akan menawarkan perintah move node dan offset all edge yang berfungsi sama seperti saat kita mengedit elemen sebelumnya. Dan ketika salah satu titik dari boundary yang kita klik, maka menu bagian atas juga akan menampilkan perintah yang sama. Lalu ditambah dengan perintah fillet or chamfer yang berfungsi sama ketika kita mengedit titik di star baseline. Jika kita klik segmen atau bagian dari boundary, menu bagian atas akan menampilkan perintah yang hampir sama pada saat pembentukan star baseline. Di sini akan ada 6 komen untuk mengedit garis poligon, seperti halnya pada baseline. Di sini juga ada boundary segment setting untuk meng-hide dan memunculkan segmen atau bagian dari boundary. Jika kita telah mengedit boundary, maka akan ada nada pilihan reset boundary. Hal tersebut untuk mereset bentuk geometri dan memunculkan kembali ke nilai awal. Mengedit boundary akan berpengaruh pada bentuk tapak tangga, riser atau bagian vertikal anak tangga, dan struktur tangga. Itu semua akan digenerate ulang berdasarkan bentuk yang kita modifikasi. Oleh karena itu, saat membuat tangga dengan bentuk floor plan yang tidak biasa, perkirakan terlebih dahulu bentuk dengan menentukan baseline dan menggenerate tangganya. Kemudian ubah boundary untuk mendapatkan bentuk dan floor plan yang diinginkan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.